kita bersatu dalam doa. Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur saat ini kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu dan memuliakan-Mu, mengingat kembali kelahiran-Mu ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur sudah diampuni oleh Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan menjadi milik-Mu. Pada saat ini kami datang menyembah-Mu, mengingat kembali peristiwa kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Mari Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti tema kami, semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu, karena memang Engkau adalah Allah yang hidup, yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Semua kami yang hadir Tuhan jamah. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Engkau pakai semua yang bertugas, Engkau urapi semua yang bertugas, Engkau jadikan alat kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan berita Natal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, duduk, silakan duduk kembali. Berita Natal, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan, bahwa hari ini telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita mau bersorak-sorai puji nama Tuhan dengan sukacita, katakan dari pulau Damatua bahwa terdengar bahwa Sang Raja adalah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri kita dengan sukacita memuji Tuhan. Di pulau
kita bersyukur ya, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tahun ini kelihatannya sudah mulai normal ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur karena Natal ini kita sudah bisa merayakan bersama-sama. Karena itu kita mau ekspresikan sukacita Natal bersama-sama ya. Kasih senyum yang terbaik buat saudara-saudara seimannya, kasih senyum walaupun pakai masker tapi terlihat dari raut matanya ya. Mari kita mau katakan, Tuhan Yesus telah lahir, Tuhan Yesus telah mati, bahkan telah bangkit untuk kita semua.
akan masuk dalam penyalaan lilin. Yang pertama, Bapak Agus Abigail, kedua Ibu Ruth Simanjuntak, tiga Ibu Onikeya, empat Michelle, lima Geri Taligan, enam Pendeta Rohani Siregar, tujuh Bapak Misno, delapan Bapak Ibu L. Delby, sembilan Maria Magdalena, 10 Bapak Andreas Kiasip, 11 Pendeta Yunus Budi Antoro, dan 12 Abed Theo. Kita naikkan pujian Malam Kudus Sunyi Setia. Sure.
ya Bapak Ibu Saudara. Apa arti lilin di malam Natal? Lilin tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah cahaya. Ia memberi cahaya untuk dunia yang gelap. Kita yang tadinya di dalam kegelapan menjadi terang karena cahaya dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau datang lebih lagi. Aku haus Tuhan. Kami mau datang Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan, Tuhan sendiri yang menyentuh hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Thank you Lord. Kami akan bersama. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia
manusiawi, kami bersyukur dan terima kasih malam hari ini kami dapat menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam rangka memperingati kelahiran kedatangan Tuhan menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa. Kami sudah dikenyangkan, disegarkan oleh firman Allah. Biarlah firman Allah, musik, dan kami akan disegarkan oleh firman Allah. Dan biarlah firman ini menguatkan, mengajar kami untuk setia dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman dan tolong hamba-Mu untuk menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang di luar, coba cari tempat di sini. Di depan ini masih ada tempat. Bapak Ibu yang di luar. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita malam hari ini dengan tema kita yaitu semua memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan untuk mendasari firman Allah malam hari ini, saya bacakan dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Tetapi saya akan bacakan beberapa ayat saja, yaitu sebagian. Yang pertama saya akan bacakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat berikutnya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Sudah itu, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semuanya sesuai dengan apa yang telah mereka dikatakan kepada mereka. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Natal itu adalah Allah atau Tuhan mengasihi. Dia mengasihi kita, maka Natal itu terjadi. Wujud kasih itu dia datang ke dalam dunia ini. Wujud dia mengasihi, maka dia bersama-sama dengan kita. Maka Natal terjadi. Itulah sebenarnya Natal itu, yaitu Allah mengasihi dan wujud kasihnya dia datang ke dalam dunia ini. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tetapi kenapa orang itu memuji Tuhan? Kenapa orang itu berbahagia? Kenapa orang itu senang tatkala merayakan Natal itu? Yang pertama saudara sekalian, Natal itu adalah kabar baik. Natal itu adalah kabar baik. Nah ini yang menjadi penyebab, menjadi dasar yang memungkinkan orang-orang bersukacita. Orang-orang yang riang, orang-orang yang datang bersama-sama dengan dia mengalami sukacita itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita memahami ayat ini lebih dalam di sini. Yang pertama saya ingin katakan, Yesus datang pertama kali. Yesus datang pertama kali, dia lahir di kandang yang hina. Dia tidak lahir seperti di dunia zaman sekarang, di tempat yang bagus, tempat yang indah, yang berhasil dan sebagainya.
Yesus datang ke tempat yang hina. Dia lahir di kandang yang tidak ada artinya di pandangan manusia. Saudaraku, jadi secara singkat saya katakan, Yesus lahir yang pertama kali di tempat yang hina. Bukan saja lahir di tempat yang hina, tetapi dia, saudara sekalian, tidak mendapat tempat. Dia tidak berdaya. Maka orang suruh ke sana kemari, dia harus pergi. Yesus lahir di kandang yang hina. Yesus lahir merupakan bayi yang tidak berdaya. Tidak ada kemampuan, tidak ada sesuatu kekuatan, tidak ada suatu kuasa untuk menolak apa yang diputuskan pemerintah di zaman itu. Jadi saudara sekalian, Natal, Yesus datang ke dalam dunia ini di dalam atau di kandang yang hina dan bayi yang tidak berdaya. Tidak berdaya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan saja bayi yang tidak berdaya, tetapi dia ditolak, dia disingkirkan. Orang semua tidak menerima dia. Orang dalam zaman itu pemerintahan khususnya berusaha untuk mematikan atau membunuh dia. Bayi yang tidak berdaya, bayi yang disingkirkan, bayi yang ditolak. Saudara sekalian, dalam secara psikologi, tatkala anak itu terasa tertolak, maka dia akan berdampak yang tidak bagus kepada anak itu. Yesus salah satu bentuk atau contoh di mana bayi yang ditolak oleh masyarakat secara khusus pemerintahan pada masa itu. Tetapi bukan saja dia ditolak, bukan saja dia disingkirkan, tetapi saudara sekali, Yesus diancam dan dibunuh. Ending daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dia ditolak, dia disingkirkan, dia diancam dan dia dibunuh. Itulah Yesus. Itulah peristiwa Natal itu, di mana Yesus datang ke dalam kandang yang hina dan diakhiri dengan kematian di kayu salib. Namun demikian, saudara sekalian, semuanya itu semua terjadi dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Dia lahir di kandang yang hina, dia disingkirkan, dia tidak berdaya, dia ditolak, dan semuanya yang terjadi dalam dirinya tujuannya proses dalam rangka penyelamatan manusia. Artinya hal itu harus terjadi kepada Yesus supaya dia dapat menunaikan tugasnya. Dengan demikian, saya ingin katakan kedatangan Yesus yang pertama kali menunjukkan kemanusiaan Yesus. Tetapi saudara sekalian, kita melihat kedatangan Yesus bukan saja di pertama kali, tetapi kedatangan Yesus akan kedua kalinya. Kita sedang menanti. Kita tidak lagi menantikan akan melihat bayi yang tidak berdaya. Kita tidak lagi akan menyaksikan orang-orang yang ditolak. Tetapi Yesus datang kedua kali. Dia sebagai hakim, dia sebagai raja, dia menjadi penentu dunia ini. Saudara sekalian, kalau kedatangan yang pertama, Yesus adalah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kedatangan yang kedua kali, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai hakim. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan secara singkat di dalam rangka ini. Yesus sebagai raja, Yesus sebagai raja, saudara sekalian, dia yang memerintah, dia yang menentukan, dia yang memutuskan. Sebagai hakim dia menentukan, memutuskan. Keputusannya tidak dapat ditolak dan pasti terjadi. Nah, dengan demikian saudara sekalian, dari orang yang tidak berdaya, dari orang yang tersingkirkan, tetapi dia akan menjadi hakim seluruh dunia ini. Maka kata firman Allah, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Ya. Saudara sekalian, jadi dari manusia atau dari tidak berdaya menjadi orang yang kuat, orang yang menjadi penentu dalam kehidupan dunia ini. Itulah Yesus. Itulah yang kita peringati hari ini. Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara, kita tidak hanya melihat Yesus yang tidak berdaya, tetapi kita mengharapkan atau kita mengimani Yesus adalah hakim, raja, dan Tuhan. Dan dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan, raja, dan hakim. Semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Dan dia akan menjadi hakim dari semua
umat manusia di dalam dunia ini pada akhirnya. Dan demikian itulah Allah kita, itulah Tuhan kita, itulah Raja kita, itulah Sang Penyelamat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kenapa orang memuji? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, orang riang, orang memuji dan memuliakan Tuhan karena Raja Juru Selamat itu menemui umat manusia. Kalau kita membaca Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan Yesus datang mencari dan menyelamatkan manusia. Yohanes pasal 14 ayat 6, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan, kata firman Allah. Jadi saudara sekalian, Natal itu membuat kita riang, membuat kita sukacita karena Sang Juru Selamat, Sang Raja, Sang Hakim, Dia menemui umat manusia. Maka kalau Raja, kalau Tuhan Penyelamat, kalau Sang Hakim itu menemui kita, maka tentunya kita bersukacita, tentunya akan riang, kita akan bersorak-sorai. Saudara sekalian, Juru Selamat menemui umat manusia. Juru Selamat menemui umat manusia yang berdosa ini. Tuhan Raja. Kenapa Dia datang ke dalam dunia ini? Raja itu datang kenapa? Ia mengasihi umat manusia karena manusia itu bernilai, berarti, berharga di mata Tuhan. Mungkin seperti orang melihat Yesus di kandang Bethlehem, orang kecil, orang hina, tetapi Yesus melihat saudara, melihat kita semua adalah orang-orang yang bernilai, orang yang berharga, orang yang berarti bagi Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Wujud kasih itu saudara sekalian, maka Dia mengorbankan dirinya. Mulai dari Dia datang ke dalam dunia ini, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari yang berharga menjadi yang hina. Itulah suatu pengorbanan. Itulah yang diberikan Tuhan. Dia berkorban dalam rangka menyelamatkan umat manusia ini, dalam rangka Dia mewujudkan kasih-Nya kepada umat manusia ini, dalam rangka Dia melihat, memahami manusia itu berarti, manusia itu bernilai, manusia itu berharga di mata Tuhan. Maka Dia memberi dirinya untuk menyelamatkan umat manusia itu. Saudara sekalian, Dia memberi dan Dia berkorban. Dia mengorbankan segala-galanya dalam rangka mewujudkan kasih-Nya. Kasih membutuhkan suatu pengorbanan seperti Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Juru Selamat Raja datang menemui umat manusia. Dia berkorban wujud kasih dalam rangka cara penyelamatan Dia, menyelamatkan umat manusia. Kalau Dia tidak berkorban, kalau Dia tidak melakukan ini dan Dia tidak siap, maka saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Saudara dan saya tidak bisa kita bersama-sama. Tetapi karena Yesus sudah berkorban, sudah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita, maka kita ada. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, kabar ini benar, kabar ini telah terjadi, kabar ini betul-betul telah terjadi. Kata firman Allah tadi dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakannya, betul-betul terjadi. Saya merenungkan beberapa waktu lalu, sudah lama saya siapkan ini. Saya menghayati luar biasa, sesuai dengan apa yang dikatakan, benar, betul-betul benar, betul-betul terjadi, betul-betul terlaksana. Maka saudara sekalian, kita bergembira karena apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar, betul-betul terjadi, betul-betul sudah telah terjadi. Maka kita riang, bukan kata orang, bukan cerita orang, bukan informasi dari sana, kabar burung dan sebagainya, betul-betul terjadi. Jadi saudara sekalian, Natal itu adalah peristiwa di mana betul-betul hal terjadi. Natal itu betul-betul ya perwujudan, pelaksanaan apa yang diberitakan itu. Besok kita akan melihat lebih dalam lagi. Betul-betul terjadi. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian menggembirakan. Karena betul-betul terjadi, maka kita riang. Kita memuji Tuhan, maka kita bersuka cita. Saya katakan kepada bagian acara, tolong dibuat acara kita riang. Kita suka cita, karena memang kehadiran Tuhan itu memang harus riang. Karena kedatangan Tuhan betul-betul terjadi.
Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kedatangan Yesus yang betul-betul telah terjadi ini membuat kita senang, membuat kita bahagia, membuat pengharapan kita pasti, membuat kehidupan kita bermasa depan jelas. Bukan katanya lagi. Maka mau tidak mau kita merasa senang, saudara sekalian. Dengan demikian, membuat saudara dan saya memuji dan mengagungkan Tuhan, memuji dan bersorak-sorai karena apa yang dikatakan itu benar, apa yang dikatakan itu terjadi dan telah terjadi dan tertulis dan bukan kata orang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian Natal itu mengajarkan apa kepada kita? Natal itu mengajarkan kepada saya, kepada dunia ini, yang pertama saudara sekalian, memuji dan memuliakan Tuhan merupakan gaya hidup umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara umat Tuhan memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya katakan lagi adalah gaya dan cara pola hidup umat Tuhan yang telah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita umat Tuhan ini riang, jangan terus kadang-kadang berkerut juga jidatnya ya karena banyak pergumulannya. Tapi jangan, kita harus riang, kita mau mengubah pola pikir kita. Nah jadi saudara sekalian, pertama Natal itu mengajarkan memuji dan memuliakan Tuhan merupakan gaya hidup, cara hidup, pola hidup umat Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sering-sering memuji Tuhan ya, riang terus. Ya, tapi bukan kayak orang sinting begitu ya. Ya, tapi karena kita memuji Tuhan, bersorak-sorai karena apa yang dikatakan firman Allah itu benar. Nah, yang kedua, saudara sekalian, Natal itu mengajarkan kepada kita memuji dan riang merupakan ekspresi daripada anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, kita bersorak-sorai merupakan ekspresi, perwujudan, pernyataan bahwa saya dan saudara telah menerima keselamatan, kita menerima anugerah Tuhan, kita menerima kebaikan itu. Maka kita memuji Tuhan, kita ekspresikan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kita bersorak-sorai, kita memuji-muji Tuhan. Meskipun saya memuji Tuhan itu tidak semangat seperti orang Bapak Ibu. Ya kalau jangan menurut saya bukan tipe semacam itu, tapi hati saya riang ya mendengarkan itu. Saya tipe orang bukan orang yang ya suka loncat-loncat bersorak-sorak itu. Suatu ketika kami suatu ada acara, ayo Pak loncat-loncat. Saya bilang kan saya susah loncat-loncat itu, tapi tidak apa-apa. Hati saya riang, ya saya suka cita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Jadi riang, sukacita, bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan, ekspresi, perwujudan ya kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kita di tahun 2023 kita akan berupaya supaya kita semua memuji Tuhan, mengagung Tuhan dengan semangat. Yang ketiga, saudara sekalian, Natal itu mengajarkan kepada kita, yaitu agar kita memberi. Kata firman Allah, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu seluruhnya kita persembahkan. Dan seperti orang Majus, dia mempersembahkan, memberikan apa yang ada pada mereka. Dia memberi mazmur dan kemenyan. Dia mempersembahkan hidupnya. Saudara sekalian, Natal itu mengajarkan kepada kita, kepada saudara, kita semua, kita harus memberi, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita ada dalam kekuasaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Natal mengajarkan agar saudara-saudara dan saya memberikan apa yang dapat diberikan, mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Itu Natal. Nah yang berikut saudara sekalian, Natal itu merupakan mengajarkan, memberitahukan kepada saya dan saudara supaya kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Saudara sekalian, umat Tuhan, dan diajarkan oleh Natal kepada kita supaya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan
dengan apa yang ada. Saudara sekalian, saya tidak ngoyo hidup ini. Kita tidak perlu ngoyo hidup ini. Kita tidak boleh mau seperti orang, ya. Tetapi kita bersyukur dengan apa yang ada dalam hidup kita ini. Apa yang kita terima, apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita, kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan buat kita. Dada pembentukan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita dalam keadaan riang, dalam keadaan berkat, dalam keadaan diberkati, kita gampang bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah yang merugikan, saudara sekalian, kita kadang-kala tidak mampu, tidak dapat bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kekurangan, untuk pergumulan, untuk kesulitan, untuk tantangan dan beban dan sebagainya. Tetapi saya ingin katakan, Natal itu mengajak, memberitahukan kepada saya dan saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan apa yang dikatakan dirancangnya terjadi. Dan kita alami, kita rasakan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian, apa yang membuat kita menjadi sukacita? Saya mau simpulkan di sini. Yang pertama itu saudara sekalian, karena kabar itu, kabar baik datang kepada kita. Tuhan datang, juru selamat menjumpai saudara dan saya, maka kita bertemu sama-sama Dia. Saudara sekalian, dari tempat yang hina, Allah itu menjadi tempat, menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi penguasa dan penentu. Dan akhirnya, kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan itu akan menjadi penentu, penyelamat dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan firman Allah itu benar. Dan firman Allah katakan dengan jelas, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Tidak ada lagi istilah Tuhan yang hina, Tuhan yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu, kan tidak ada lagi bisa menyingkirkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai hakim yang penentu. Semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, oleh sebab itu mari kita jalani hidup kita ini, kita bersukacita, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bersekutu bersama-sama. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dan saya sekali lagi saya katakan pengajaran Natal buat kita, supaya kita berbuat sesuatu untuk Tuhan selagi kita mungkin. Selagi kita dapat, kita berbuat sesuatu, persembahkan apa yang dapat kita persembahkan, berikan apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Allah ini menolong saudara dan saya, bahwa kita diingatkan kembali apa yang dikabarkan, apa yang diceritakan, disampaikan oleh para malaikat, dan semuanya itu, berita itu betul terjadi, telah terjadi, dan akan terjadi kedatangan yang kedua kali menjemput saudara, membawa saudara dan saya ke tempat yang telah Tuhan siapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami, memberitahu kami semua. Dan biarlah kami diingatkan lagi oleh Tuhan, diberitahu lagi oleh Tuhan dalam rangka Natal ini, sehingga kami dapat menyembah, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, memuji-muji Tuhan terus menerus dari hari ke hari, waktu demi waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dan firman Allah dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ya, saya kembali. Kita surga bergema. Sejahtera turun dalam dunia.
doa persembahan oleh Ibu Farida. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh merayakan Natal di hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami menikmati sukacita di dalam Natal. Apapun yang terjadi, kami boleh senantiasa bersukacita. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan yang terlebih baik lagi di hadapan Tuhan, kami boleh memberi hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan menyaksikan ya ada tarian dari anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu apa sudah siap? Sudah siap? Musiknya sudah siap? Boleh minta tolong mungkin seksi perlengkapan atau tim acara boleh, karena areanya akan dipakai oleh anak-anak sekolah minggu. Ya, mari kita beri tepuk tangan dulu ya buat anak-anak sekolah minggu. Silakan menyaksikan.
yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Ya. Saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Agus Abigail. Saya persilakan. Shalom. Ada sukacita? Semua sukacita ya hari ini ya. Kita merayakan Natal bersama jemaat GKRI Shalom beserta para undangan yang hadir. Terima kasih boleh hadir pada malam hari ini. Wah, cukup banyak sekali yang hadir ya. Saya mewakili panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih secara khusus untuk Gembala Sidang ya, GKRI Shalom, Pendeta Sajamuddin yang mempercayakan saya bersama tim untuk boleh mempersiapkan Natal ini. Ya, kalau mungkin ada kekurangan, kelemahan dari panitia, mohon dimaafkan ya. Tapi bukan karena lebaran ya, ini kita memaafkan ya. Tapi karena kita mengasihi. Ya, iya, saya sangat bersyukur dan diberkati oleh tema yang saat ini dikatakan semua memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Tadi kita sangat bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Tahu nggak saudara memuji dan memuliakan Tuhan? Tujuannya apa? Tahu nggak? Sesuai dengan tema itu. Saya kasih perumpamaan gini aja ya. Hari ini ada door prize saudara. Ada 15 door prize. Saya sudah lihat hadiahnya ini menarik semua saudara. Karena yang menyumbang itu kasih tahu sama saya. Ya, kalau saudara dapat salah satunya sangat beruntung ya. Tapi saya nggak undi. Saya bilang, Ibu Nganija hari ini nggak usah diundi dapat door prize. Senang nggak, Ibu? Senang ya. Tapi belum diundi. Ya. Tapi belum diundi nih. Tapi udah dapat gitu ya. Sesuai dengan nanti diundi keluar namanya ya. Ini diundi juga keluar nomornya sesuai dengan apa yang saya katakan. Senang nggak Ibu Nganija? Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang saya katakan. Ya enggak? Senang dong kalau kita sudah berjanji mengatakan sesuatu terjadi, itu pasti senang sekali, ya enggak? Seperti yang difirmankan Tuhan tadi ya. Gembala-gembala sangat senang, ya. Kenapa? Karena dia melihat semua faktanya benar adanya. Ya. Kita juga saat ini mengucap syukur. Kalau kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena siapa saudara? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya, saudara tidak akan pernah sia-sia dan saudara akan mengalami sukacita kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh ya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ya, karena nanti saudara mendapat satu kesukaan besar yang benar-benar gembala-gembala itu rasakan. Ya, jadi Natal ini mengangkat satu tema yang luar biasa. Semua kita harus bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Saya atas nama seluruh panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih dan selamat Natal dan selamat tahun baru ya, untuk menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Agus. Ya, jadi acara hari ini tidak akan terlaksana dengan baik kalau bukan karena kerja keras seluruh panitia Natal ya. Dan hari ini juga kita akan memberikan tanda cinta kasih kita kepada hamba Tuhan yang sudah setia melayani selama ini ya. Saya panggilkan ke depan kepada Bapak Pendeta Sajamuddin Gumai. Saya persilakan, kemudian Ibu Pendeta Rohani, Bapak Pendeta Yunus Budiantoro, kepada Cici Rosa, kemudian kepada Bang Indra, saya persilahkan. Cici Rosa dan Mas Indra ada? Boleh dipanggilkan Mas Indranya. Diwakilkan istri Mas Indra ada? Iya. Iya. Oh ada. Silakan Mas bergabung.
bergabung. Kita mau berikan apresiasi tertinggi kita ya kepada para hamba Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan selama ini. Kita berikan tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih Bapak Ibu. Dan ada simbol tanda kasih dari jemaat kepada bendahara panitia Natal. Saya persilahkan untuk memberikan. Ini hanya simbol saja. Semoga semakin giat melayani di dalam Tuhan, semakin dipakai secara luar biasa lagi. Ya, kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah Bapak Ibu, full aja ya. Kemudian kepada Ibu Pendeta Rohani. Kemudian kepada Pak Pendeta Yunus. Ya, terima kasih untuk pelayanannya selama ini. Semoga semakin setia, semakin luar biasa lagi ya. Dan yang pasti semakin jadi berkat buat kita semua. Siapa yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Mau? Mau dong. Mana suaranya yang mau hadiah? Mau? Iya, oke. Siapkan buku acaranya ya, karena kita akan segera mengundi door prize ya. Semoga Anda beruntung dan saya serahkan kepada MC kita. MC kita Pak Agus. Pak Agus. Di mana dirimu berada Pak Agus? Silakan ayo Pak. Boleh disiapkan dulu ya buku acaranya. Loh, saya panggil Pak Agus loh. Oh ini tiga-tiganya Pak Agus ya? Oh, beri tepuk tangan dulu buat ketiga Pak Agus, MC kita. Iya, saya bingung tadi dipanggil saya apa ini ya. Tapi memang kita Agustri ya. Tri Agus ya. Oke. Foto dulu kita. Sebelum kita bagi-bagi hadiah, foto dulu. Iya. Oke. Gimana Pak Agus hari ini kabarnya? Luar biasa. Senang nggak nih hari ini? Senang sekali ya. Iya. Saya sudah berdoa ini. Tar lu, sabar dulu. Saya mendapatkan apa? di antara salah satunya ini. Iya. Iya. Saudara perhatikan ya yang pegang ini ya, itu ada nomornya ya. Nanti kami 3 Tri Agus ini akan mengambil 5 ya. 55 ya. Nah, nanti kita akan sebutkan. Jadi kalau nanti nomornya yang saudara pas dengan apa yang kita sebutkan, maju langsung ya. Oke? Iya, silakan Pak Agus untuk mengambil 5. Ya, siapa yang beruntung nih ya hari ini? Sungguh hadiahnya sangat menarik sekali loh. Ya. Kita undi-undi nih, kita kocok-kocok nih ya. Saya ambil langsung 5. Saya langsung ambil 5. Oke. Mulai dari Pak Agus lagi.
Silakan. Dengerin saudara dan perhatikan nomornya. Yang agak sebelah, agak coak nih, ya. Silakan. Yang beruntung pada saat ini, yang pertama nomor Yang keras. yang beruntung pada saat ini nomornya 005. 005, maju ke depan nomor 1 005. 005 maju ke depan, silakan sini. Iya, duduk di sini. Jejer dulu ya. Selanjutnya. Yang kedua. Lanjut nomor 160. 160. Silakan. Iya, yang beruntung. Ibu Nganija sabar ya, imani ya. Selanjutnya nomor 257. 257. 257. 205. Bedi, silahkan. Iya, oke. 257. Ya. Ada? Oke. Nanti kita cocokkan ya. Nanti Pak Agus tolong turun cocokkan. Selanjutnya. Selanjutnya nomor 087. 087. Wah, beruntung sekali. Bendahara, panitia Natal. Gak apa-apa, namanya juga rezeki ya. Selanjut lagi, satu lagi. Ya, lanjut nomor 165. 165. Oke, ya. Sambil disebutkan, saya minta Pak Agus turun cocokin nomornya sama yang tadi disebutin, ya, supaya jangan salah nanti, ya. Dilanjut ya. Untuk panitia yang mempersiapkan kado, tolong maju ke depan ya. Panitia yang, silakan Pak Agus, lanjut. Mungkin kita berdoa dulu ya. Siapa tahu di dalam ini sesuai dengan nomor Bapak Ibu semua. Gimana? Iya. Saya sebutkan saja. Deg-degan nih kayaknya nih Pak Agus. Saya cocokkan dengan punya saya dulu ya. Iya. Saya juga cocokkan nih, punya saya nih nomor 50 saya nih. Siapa tahu ada nih. Oke. Yang pertama 0 8 6. 086. Wih. Ya, 086. Oke, lanjut. Udah mulai panas. Iya. 0. Udah cocok? 0 1 0. 10. 010, silahkan maju ke depan. Oke. Tolong dipantau nomornya, jangan kaget ya. Iya. Lanjut. Ada 15 ya hadiahnya ini. Cukup lumayan. Jadi kebanyakan. Oh, enggak apa-apa. Maaf tadi ngumpul ternyata ada 2 saya ambil. Ya. Ini saya pilih salah satu. Satu. Tolong dilihat. 1 5 7. 157. Ada 157? Hah? Ada nggak 157? Iya, Ibu Desi. Silakan maju Ibu Desi. Saya hitung 1 sampai 100. Oke, silakan. Lanjut.
Berikutnya 3 0 9. 309. Ayo dilihat. 309. Ya, Ibu Neng. Beruntung. Iya. Satu lagi. Satu lagi. Iya. Satu 104. 104. Ada 104? Ore. Pak Agus cek lagi nomornya sama yang ini, ya. Ya, dicek lagi. Baik, ini yang terakhir. Masih ada 5 door prize lagi yang saya akan bacakan. Selanjutnya, nomor 105. 105. Ada? Iya, 105 silakan. Iya. Puji Tuhan. Iya, agak mepet lagi ke sini biar bisa muat lagi. Ya. Lanjut ya. Sabar ya. Masih ada 4 hadiah lagi. Lanjutnya 029. Ada 029? 029? Ada? 029? Nggak ada? Kalau nggak ada, ada? Oke, siapa? Oh, dapat. Dede ya, oke. Lanjut ya. Oke. Nomor selanjutnya 073. 073. Ada 073? Iya, 073 silakan. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi. Iya, masih ada 2 lagi ya. 1 lagi. 328. Ada 328? 328? Iya. Oke, silakan maju ke depan. 1 lagi. Ya, sabar, 1 lagi. Ini harusnya dapat Ibu Nganijah ini harusnya ya, imani Pak Ibu Nganijah ya. Nomor berapa Ibu Nganijah? Semoga ini nomor yang terakhir ya yang saya imani ya. 166. Ada nggak 166? Iya, silakan maju ke depan. Iya, puji Tuhan. Bagi yang bertugas untuk mempersiapkan door prize, tolong maju ke depan untuk memberikan. Ya, ini sudah ada nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 15. Jadi, iya, saya minta dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, Pak Pendeta Sajamudin silakan untuk memberikannya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. 1 sampai 5. Nomor 5, Pak Pendeta. Itu isinya emas. Nomor berapa, Dek? Nomor berapa? 15. Ya, di pojok sana, ya. Iya, nggak apa-apa di pojok. Oke. Ini sudah berurut ya. Oke. Iya, semua ya, 5. Dilanjutkan nomor 6 sampai 10 kita kesediaan
Iya, itu udah ada nomornya. Jangan sampai salah ya. Nomor 1, nomor 2, iya. 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 Nomor 3. Iya, nomor 3. Iya. Nomor 4. Iya. Kita sekarang minta tolong Ibu Pendeta. Gimana sekalian? Atau terus? Iya, sampai 5 saja Bapak Gembala. Selanjutnya Pak. Iya. Untuk Pendeta Yunus ada. Pendeta Yunus. Iya. Iya. Kita mau Agak lama Pak Yunus, foto dulu. Ya. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Tangan buat Iya. Iya. Saya pikir cukup bagus ya. semoga tahun yang akan datang lebih banyak lagi ya. Betul Pak Agus. Wah, kalau bisa lebih dari segini ya. Iya, sekali-sekali juga dapat ini sepeda motor gitu kali-kali ya. Oke, silakan. Iya, silakan yang sudah dapat hadiah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkati. Iya, saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk sponsor ya, donatur ini yang sudah memberikan door prize pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati yang sudah membantu di dalam perayaan Natal khususnya pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada MC. Ya, Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita di akhir ibadah kita ya. Semuanya bersukacita hari ini. Amin, sukacita. Sukacita ya. Jangan lupa besok tetap ada ibadah Natal ya. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian Juru Selamat dunia. Kita mau sama-sama bersyukur buat berkat Tuhan yang sudah kita nikmati. Mari kita bagikan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita saudarakan sebagai pujian Terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Guru, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jaminan
berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah menuntun, membimbing, memberkati acara perayaan Natal kami pada hari ini. Kami bersyukur karena cuaca Tuhan berikan yang baik, Tuhan berikan suasana yang menyenangkan, dan Tuhan juga sudah memberkati kami lewat musik, pujian, firman Tuhan, dan persekutuan kami, dan semua acara yang ada. Kami berdoa, mohon lagi kepada Tuhan, berikan cuaca lagi yang baik untuk kami besok dapat kembali berbakti, menyembah Tuhan baik ibadah raya maupun kebaktian ibadah Natal. Dan bawa kami kembali untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah berkat Natal dicurahkan kepada semua umat Tuhan di dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam keluarganya dari hari ke hari. Dan biarlah sukacita Natal, pengharapan Natal membuat semua kami riang, membuat kami sukacita meskipun kami ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah dalam hidup ini. Kami percaya Yesus Tuhan bersama-sama dengan kami yang selalu menyertai dan menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan peliharakan kami, lindungi kami, peliharakan kami, jauhkan kami dari hal-hal yang merugikan kami maupun orang lain. Dan kami minta dalam nama Yesus, berkat Tuhan dicurahkan kepada orang-orang yang kami temui dan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat melayani, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang selalu Tuhan genapi, dan Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Yesus. Umat Tuhan, arahkanlah pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Kita lakukan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari, serta terimalah berkat Allah. Maka kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, menolong saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sejenak, Bapak sekalian, ada beberapa hal yang saya mau beritahukan. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih dan menghargai yang sebesar-besarnya atas upaya panitia yang sudah melaksanakan acara Natal pada malam hari ini. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian, yang sudah bekerja bersama-sama dan sudah bergandengan tangan untuk melaksanakan acara Natal pada malam hari ini. Doa kita, doa saya sebagai gembala, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah pelayanan dan semakin dipakai Tuhan di masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersama-sama kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Yang ketiga, saya umumkan besok pagi jam 8 kita ada ibadah Natal sekaligus ibadah raya minggu kita di tempat ini jam 8 pagi. Cuman satu kali kebaktian Bapak sekalian, jam 8 pagi, ibadah raya minggu dan ibadah Natal. Saya sebagai gembala mengharapkan, mengajak, undang Bapak sekalian untuk dapat kembali bersama-sama dengan kita, berbakti dalam ibadah Natal maupun ibadah minggu kita. Dan yang berikut dalam rangka besok juga, kita ada perjamuan kasih. Kita sebagai saudara, kita sebagai keluarga, kita bisa membawa makanan mungkin ya, minuman disiapkan oleh gereja sampai.
Ya, apa yang ada kita akan ya makan bersama, kita cicip bersama. Ya, Bapak Ibu semua kita bisa kita undang, kita imbau untuk dapat bersama-sama. Nah, yang keempat, tanggal 31 minggu depan, hari Sabtu, kita ada ibadah tutup tahun jam 16. Ya, jam 16. Ya. Mungkin jam 16 salah. Jam 18. Ya, jam 18 sama seperti hari jam 6 sore. Ya. Ada kebaktian tutup tahun. Dan di situ kita juga akan ada perjamuan kasih antara kita sesama kita sebagai keluarga di dalam Tuhan yang telah disiapkan oleh panitia di tutup tahun. Bapak sekali, hari Sabtu tanggal 31. Saya undang, saya ajak Bapak sekalian untuk dapat kembali bersama-sama kita menyembah Tuhan di penghujung tahun ini di tempat ini. Dan yang terakhir, kebaktian tahun baru sekaligus dengan kebaktian raya kita hari Minggu pada tanggal 1 minggu depan. Ibadahnya cuma satu kali, jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Sekali lagi, saya mengajak Bapak sekalian untuk dapat bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Baik untuk besok tanggal 31 dan tanggal 1. Akhirnya, jangan lupa, mungkin tidak bisa salaman, ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.